rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak. Ini kan kejadian nyata ya, tapi ini mungkin sangat langka, sangat jarang sekali. Jarang. Yang cerita orang yang fiqh di antara guru kami yang memberikan tausiah dalam pernikahan saya, itu orangnya baik, dikenal, soleh, luar biasa. Ya, seorang alim beliau, alim. Yang muda tapi sangat dihormati, sangat dihormati. Namanya Kiai Haji Ahmad Qayyum, Gus Qayyum namanya. Ya, di daerah ujung Jawa Tengah sana, itu luar biasa. Dan dari pesantren beliau banyak lahir juga tokoh-tokoh besar, termasuk juga ada dari turunan Menteri Agama yang baik-baik dulu itu ya. Dan Masya Allah kalau dibantu, nggak mau dibantu pesantrennya, nggak mau dibantu dari pemerintah, nggak mau, maunya dari sendiri aja, dipastikan hartanya yang cukup baik, yang baik itu yang beliau gunakan. Yang paling menarik begini, paling menarik beliau cerita bahwa dulu didapatinya nyata, beliau kisahkan dalam satu acara, saya ingat betul 18 Februari beliau cerita kepada kami, dia sampaikan dulu pernah ada orang yang kalau dengar adzan marah-marah luar biasa. Bukan cuma marah, tapi mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Apa ini suara? Ya hewan lah yang tidak layak diucapkan, yang menggonggong dan sebagainya. Apa ini suara yang bersangkutan? Saya nggak berani menyebutkan, kan? Setiap begitu, satu kali meninggal ya. Karena dia muslim, maka diperlakukanlah dengan perlakuan seperti halnya muslim yang lainnya. Tapi teman-teman, ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu dimasukkan ke liang lahatnya, dimasukkan, dibuka sebagian dari kafannya, dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba begitu sedikit gini, langsung kaget pada loncat yang dibawa ke atas. Tampaklah perubahan di mulutnya seperti moncong binatang disebutkan tadi. Tas orang langsung kemudian menguburnya, meninggalkannya, dan kemudian sudah kisah itu sangat populer sekali dan disimpan. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang dia dibincangkan kembali untuk jadi pelajaran. Biasanya yang seperti ini kecil. Jadi ada ayatul kaun, ayatullahi fil kaun. Ya, ada ayatullahi fil kaun. Jadi hati-hati, ada fil Quran, fis sutur, ada fis sutur, ya, ada ayatullahi fil kaun, ada fis sudur, ada fis sutur. Ya, di ayatullahi fil kaun tufassiru ayatul Quran, tufassiru ayatullahi fil kaun. Di kadang-kadang kalau seseorang sudah jauh dari Allah, maka ditunjukkan fenomena di alam raya yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah, hanya Allah yang menjadikan itu semua, mustahil pada yang lain. Kalau semua tanda itu muncul, Anda belum juga ingat pada Allah, maka itu luar biasa, menunjukkan imannya sangat lemah. Harusnya orang baca Quran yakin. Baca Quran belum yakin, lalu diberikan buktinya, belum yakin juga, lalu diberikan apa lagi? Jelas di sini? Maka Allah firmankan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan tanda-tanda kebenaran kami, kebesaran kami di afaq, di semesta ini, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai mereka yakin bahwa semua yang berasal dari Allah itu benar. Kalau tanda di alam sudah ditampakkan, Anda belum yakin juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Ya, dari mana ceritanya ada seorang bayi lahir, tiba-tiba ada lafaz Quran di badannya? Gak ada yang bisa ngukir itu, gak ada. Dari mana ceritanya ada anak lahir, tiba-tiba prematur, divonis tidak mungkin hidup dengan baik, 3 tahun tiba-tiba hafal Quran. Masya Allah, dari mana seperti itu? Ya, kalau Anda dengan cerita-cerita itu masih belum yakin dengan Allah, Anda perlu diceritakan apa lagi? Samakan suara azan dengan gonggongan anjing, tagar tangkap Yakut viral di Twitter. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing. Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan dianggap melukai hati umat Islam. Tagar tangkap Yakut mencuat usai mendak Yakut menyatakan ucapan kontroversial saat ditanya awak media terkait aturan baru pedoman penggunaan pengeras suara. Pengeras suara atau toa di masjid dan musola yang diadakan beberapa waktu lalu. Mendak Yakut menerangkan aturan penggunaan toa dibikin semata-mata untuk menjaga ketenangan di masyarakat.
Pasalnya dia menilai suara pengeras suara atau toa di masjid atau musola yang berbunyi bersamaan malah dapat mengganggu masyarakat. Kalau kita hidup di kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ucap Yakut yang kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial. Samakan suara azan dengan gonggongan anjing, tagar tangkap Yakut viral di Twitter. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing. Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan dianggap melukai hati umat Islam. Tagar tangkap Yakut mencuat usai mendak Yakut menyatakan ucapan kontroversial saat ditanya awak media terkait aturan baru pedoman penggunaan pengeras suara. Pengeras suara atau toa di masjid dan musola yang diadakan beberapa waktu lalu. Mendak Yakut menerangkan aturan penggunaan toa dibikin semata-mata untuk menjaga ketenangan di masyarakat. Pasalnya dia menilai suara pengeras suara atau toa di masjid atau musola yang berbunyi bersamaan malah dapat mengganggu masyarakat. Kalau kita hidup di kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ucap Yakut yang kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial. Samakan suara azan dengan gonggongan anjing, tagar tangkap Yakut viral di Twitter. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing. Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan dianggap melukai hati umat Islam. Tagar tangkap Yakut mencuat usai mendak Yakut menyatakan ucapan kontroversial saat ditanya awak media terkait aturan baru pedoman penggunaan pengeras suara. Pengeras suara atau toa di masjid dan musola yang diadakan beberapa waktu lalu. Mendak Yakut menerangkan aturan penggunaan toa dibikin semata-mata untuk menjaga ketenangan di masyarakat. Pasalnya dia menilai suara pengeras suara atau toa di masjid atau musola yang berbunyi bersamaan malah dapat mengganggu masyarakat. Kalau kita hidup di kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ucap Yakut yang kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial. Samakan suara azan dengan gonggongan anjing, tagar tangkap Yakut viral di Twitter. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing. Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan